Nah, kalau kita beternak tentu kita harus mempunyai tujuan yang jelas. Tujuannya apa? Agar nanti ternaknya bagus dan bisa berkualitas. Dan tujuan akhirnya tentu memiliki nilai yang tinggi dalam segi harga dan yang lainnya. Itu sebenarnya teman-teman ya, dari ribuan narasumber itu semua mengajari atau memberikan motivasi agar peternak pemula atau yang baru usaha beternak itu semua narasumber menggiring ke arah yang positif. Tidak mungkin tidak. Itu teman-teman ya. Jadi kalau ada desas-desus ataukah gosip, mungkin teman-teman harus kita tahu juga desas-desus itu artinya kabar yang belum tentu kebenarnya benar. Contohnya, ada desas-desus 1 bulan lagi harga minyak naik, gitu teman. Itu kan belum benar teman-teman ya. Tetapi di saat 1 bulan berjalan itu benar naik. Nah, desas-desus ataukah gosip itu bisa benar dan juga bisa salah. Nah, beternak pun seperti itu teman-teman ya. Ada gosip ataukah yang lainnya bisa kita terima, bisa tidak. Tetapi dalam perjalanan saya, pengalaman saya belasan tahun beternak, ada beberapa gosip ataukah desas-desus yang memang benar adanya. Apa itu nanti kami jelaskan satu persatu teman-teman ya. Yang pertama, biasanya ini masih ada pro dan kontra. Jika kita menetaskan telurnya, tesasan pertama, tesasan kedua, tesasan ketiga, mana yang bagus, mana yang kurang bagus. Dalam artian begini teman-teman ya, kalau saya pribadi, pengalaman saya pribadi, itu tetap dalam pendirian kami, itu penetasannya di gelombang dia bertelur ketiga. Telur pertama, telur kedua, saya tidak tetaskan. Tujuan dan manfaatnya apa? Tujuannya agar nanti kalau tetasan yang ketiga menetas, itu nanti pertumbuhan dari anaknya, dan kalau sudah 3 bulan 4 bulan kami tidak terlalu banyak mensortir. Dan manfaatnya apa? Manfaatnya adalah kalau indukan baru pertama, indukan masih muda, dia bertelur pertama, tentu dari segi postur tulangan reproduksi itu belum matang dan belum bagus. Itu teman-teman ya. Alangkah kita mundur selangkah dan nanti suatu saat kita maju 10 langkah ke depan. Dalam artian begini teman-teman ya. Walaupun kita agak lama kita memetik hasilnya, tapi di satu titik saat dia sudah mulai bereproduksi dengan maksimal, itu tidak bisa kita banyak-banyak memilah atau mensortirnya. Itu semua bisa kepakai. Itu teman-teman ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, teman-teman bisa lihat kandang umbaran kami. Berbeda dari yang lainnya teman-teman ya. Biasanya kandang umbaran itu rata. Dari segi alasnya kalau memakai pasir dan tanah gemur itu rata semua. Tetapi teman-teman bisa lihat gak? Ada perbedaan gak di kandang umbaran kami seperti ini? Nah, kami biasanya kalau semua itu rata, kami biasanya ini dari gosip yang dulu saya terima ataukah desas-desus yang kami terima, itu usahakan kalau kandang umbarannya coba untuk ternak yang baru menetas sampai umur 1 bulan itu berikanlah sekat. Penyekatnya di bawah seperti ini teman-teman ya. Ini terbuat dari beton saya. Kiri kanan baru pasir gemur. Pasir dan tanah gemur maksudnya. Itu teman-teman, tujuannya apa? Tujuannya adalah nanti kalau ayam sudah menetas itu bersama indukannya jangan dipisah. Itu nanti memang dari segi keleluasaan dia bermain itu naik turun di sekatannya itu menambah bagus teman-teman ya. Dari segi tulangannya, dari kelincahan, kegesitannya teman-teman ya. Teman-teman coba lihat di sini. Ini tetasan yang ketiga. Ya, tetasan yang ketiga baru saya tetaskan ya seperti ini. Ini umur baru beberapa minggu saja ini sudah sangat lincah teman-teman. Sangat lincah ini dari segi tulangannya ini. Ini menandakan bahwa gosip yang saya terima dan saya terapkan itu memang benar adanya.
Jadi dari pembahasan ini kita bisa simpulkan bahwa dari segi perawatan pun itu bisa benar. Dari segi untuk menjaga kesehatannya pun benar. Tapi dari segi untuk agar meningkatkan nilainya, agar nanti harganya bisa mahal, itu juga ada benarnya. Dan saya sudah buktikan teman-teman ya. Minggu yang lalu ada seseorang yang ingin mencari pejantan datang ke kandang kami dan melihat satu persatu, dan itu pun saya sangat terkejut teman-teman ya, dia menawarkan dengan harga yang fantastis. Nah dari peternakan kami yang kecil ini dengan harga yang seperti itu, mungkin kalau nggak salah saya nggak ingat ya, dia menawar 2000 itu artinya 2 juta teman-teman ya. Nah dari sana saya penasaran teman-teman ya. Saya bertanya langsung pada orangnya. Bang, apa sih daya tariknya sampai abang ingin membeli ternak kami untuk dijadikan pejantan? Pertama dia menyukai dari segi posisi jalunya. Nah dia bilang jika ujungnya itu sejajar dengan ujung jari belakangnya, itu yang bagus teman-teman ya. Itu katanya yang baik, yang paling bagus. Kalau ujungnya yang di atas itu agak ke kiri atau ke kanan, agak kurang bagi dia katanya teman-temannya dalam hal memilih ternak ini. Nah kata dia di samping itu ternak kamu itu memiliki sisik satu baris. Barisnya tidak putus-putus dari atas ke bawah sampai di telapak jarinya itu. Tetapi bukan itu yang menjadi kriterianya. Kalau satu baris itu sudah lumrah katanya teman-teman ya. Kalau dia yang paling sulit mencarinya, jika ada sisik baris di kedua kakinya, di tengah-tengahnya ada sisik melik, itu yang kriterianya luar biasa teman-teman ya. Itu yang memang agak sulit. Makanya dia menemukan yang seperti ini, berani merogoh dengan koceknya dengan luar biasa. Itu memang dia mendengar dari gosip, dari yang namanya desas-desus yang terima dulu, bahwa jika ada memiliki ternak yang cirinya seperti ini, seperti ini, seperti ini, katanya bagus. Jadi saya menarik kesimpulan, kalau ingin sukses beternak yang memiliki kualitas bagus nanti ternakannya, kita jangan pernah alergi menerima masukan, menerima perubahan, ataukah gosip, ataukah desas-desus yang digaungkan oleh orang-orang. Siapa tahu ke depannya, karena kita rajin mendengar, kita rajin sharing-sharing, tentu nanti kita lebih pintar ke depannya dalam hal berstrategi dalam beternak. Jadi teman-teman jangan alergi ya. Sebelum itu belum tentu benar dan belum tentu salah. Kita tidak boleh menjustis apalagi ragu. Nah biasanya kalau saya coba terapkan saja teman-teman ya. Kalau memang hasilnya bagus ya lanjutkan, kalau tidak ya abaikan. Itu aja, simple teman-teman ya, menerima informasi seperti itu. Karena dalam dunia ini perubahan setiap detik bisa berubah. Jadi kita pintar-pintar saja teman-teman ya, untuk menyerap, mengaspirasi diri kita sendiri agar ternakannya bisa maju.